Tetes air hujan dapat menjadi berkah, tetapi dapat pula menjadi musibah. Erosi adalah proses penghancuran dan pengangkutan partikel-partikel tanah oleh tenaga erosi, seperti presipitasi dan angin, diakhiri dengan proses pengendapan. Erosion agent atau tenaga pengerosi adalah pembawa yang berperanan dalam sistem transfer perpindahan tanah, yaitu seperti presipitasi yang mencangkup air hujan, salju, hujan es, dan lain-lain. Faktor alam dan faktor buatan yang mempengaruhi erosi ada beberapanya, diantaranya yaitu iklim, tanah, vegetasi, topografi, dan manajemen. Erosi percik adalah jenis erosi yang berupa percikan tanah halus yang terjadi karena tetesan air hujan ketika memercik pada batuan atau tanah. Erosi jenis ini dapat mengakibatkan material atau tanah menjadi lapuk dan sangat mudah hancur. Dapat dikatakan pula, erosi percik adalah erosi yang menyebabkan terlepas atau terlemparnya partikel tanah akibat dari pukulan butir hujan secara langsung. Erosi percik dapat dilihat dari tembok atau bagian dari rumput yang terkena tanah akibat tetesan air hujan. Selain erosi percik, terdapat erosi bentuk lain, yaitu erosi alur. Apa sih erosi alur itu? Nah, erosi alur merupakan sebuah erosi yang terjadi karena adanya aliran permukaan yang terkumpul atau terpusat dan membentuk alur-alur. Sehingga adanya aliran yang terpusat ini merupakan 80% penyebab utama timbulnya endapan. Bisa dilihat pada video dokumenter yang kami ambil, di lapangan sudah terlihat jelas adanya endapan dan alur-alurnya. Kemudian kita beralih pada video selanjutnya. Dapat kita lihat pada video animasi ini bagaimana proses terbentuknya erosi alur itu. Erosi alur dimulai ketika air hujan turun dan jatuh ke tanah dan air mulai mengalir pada tanah, kemudian membentuk garis-garis alur kecil dan terkonsentrasi pada satu titik yang mengikuti pola garis yang sudah ada sehingga terjadi erosi alur. Dengan terjadinya aliran air yang terus-menerus, maka semakin lama garis alur kecil yang dilalui air tersebut akan membentuk alur yang semakin besar. Ukuran erosi alur lebarnya kurang dari 30 cm dan kedalamannya kurang dari 50 cm. Selain erosi percik dan erosi alur, terdapat bentuk lain yang menyerupai erosi alur, yakni erosi parit. Erosi parit merupakan erosi yang terbentuk ketika air hujan yang jatuh tidak bisa terpenetrasi ke tanah dan akhirnya terkonsentrasi dalam sebuah alur sempit pada area rerumputan atau jalur hewan-hewan. Semakin tinggi intensitas hujan, maka semakin erosif pula hujan tersebut, mengakibatkan tanah dan batuan di bawahnya terkikis lebih dalam. Parahnya, erosi ini bergantung pada jenis batuan pada suatu kawasan. Ini merupakan salah satu contoh erosi parit, dan seperti kita lihat, erosi ini seperti parit atau sungai yang kering dan memanjang, tanda bahwa sebagian besar tanah sudah tererosi hingga bagian bawah. Erosi ini memiliki lebar lebih dari 30 cm dan kedalaman lebih dari 50 cm, dan terjadi di daerah yang rawan vegetasi. Tindakan mitigasi terhadap erosi ini jauh lebih efektif karena ketika erosi tersebut telah mencapai bedrock atau batuan dasar, maka akan sangat sulit untuk menanam vegetasi di atasnya. Tindakan mitigasi tersebut dapat dilakukan baik dengan cara mekanik maupun vegetatif, misal dengan menanam vegetasi dengan perakaran yang dalam dan intensif, serta membentuk bendungan dari puing-puing seperti kayu untuk menahan partikel-partikel dan bebatuan yang terangkut ke hilir.